dilihat si buah ceri. Jawab salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa pondasi, awan berjalan tanpa kaki, yang mana kita nikmati setiap hari. Bumi, langit, bulan, bintang dan matahari. Akan tetapi Allah tidak pernah meminta kepada langit, kepada bumi, kepada bulan, kepada bintang dan matahari. Allah hanya memerintahkan kita untuk bersyukur kepada nikmat yang telah diberikannya. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat daripadanya di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Lena Baini. Pada kesempatan ini akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Perang Terhadap Porno Aksi, Pornografi, Narkoba, Miras, Judi, Korupsi, Perdagangan Perempuan dan Anak. Hadirin yang dirahmati Allah, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai tanda era globalisasi membawa kemajuan pesat dalam segala segi kehidupan kita. Namun kemajuan tersebut membawa pengaruh negatif bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak, melakukan penyelidikan, melihat berita baik di televisi maupun media massa? Berapa banyak yang masuk penjara dan rumah sakit karena miras dan narkoba? Berapa banyak konten-konten yang berbau seksual yang dengan mudah diakses oleh anak kita tanpa filter? Berapa banyak remaja kita yang dengan sengaja memamerkan auratnya secara sukarela? Berapa banyak anak dan istri bunuh diri karena kesulitan ekonomi, suami asik berjudi? Berapa banyak pejabat-pejabat yang berpendidikan tinggi terlibat kasus korupsi? Dan yang paling menyayat hati, berapa banyak pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak? Setika ditangkap, mereka bahkan tidak menyesal dan tidak merasa bersalah melakukannya. Nauzubillahi min zalik. Wahai umat manusia, di manakah rasa kemanusiaanmu sebagai umat yang paling sempurna? Tidak takutkah dirimu akan siksa api neraka? Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azla murijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sejalan dengan itu, berdasarkan hadis Rasulullah SAW melarang dari sesuatu yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan firman dan hadis di atas tadi menekankan kepada kita bahwa perbuatan maksiat seperti berjudi, minum minuman keras, narkoba dan sejenisnya adalah perbuatan yang membawa malapetaka, membawa kesengsaraan bagi diri dan keluarga serta umat manusia, membawa kepedihan bagi jasmani dan rohani para pelakunya. Hadirin yang dirahmati Allah,
Masa depan suatu generasi adalah masa depan suatu bangsa. Bagaimana warna Indonesia 20 sampai 30 tahun yang akan datang? Jawabannya adalah generasi muda. Apa yang akan terjadi jika generasi muda sekarang sudah terkontaminasi oleh racun dunia, narkoba, miras, judi, porno aksi dan pornografi? Apakah korupsi yang marak terjadi sekarang ini adalah kesalahan generasi di masa lalu? Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bersatu, merapatkan barisan, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan ilmu agama kepada generasi muda melalui profesi yang kita miliki saat ini. Jika Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah, tanamkan pendidikan agama sedini mungkin kepada anaknya. Berikan kasih sayang, perhatian dan waktu kepada putra-putri kita. Berikan nafkah yang halal kepada mereka. Berikan kebebasan untuk mengembangkan diri, namun tetap dalam kontrol dan pengawasan kita. Jika Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, tanamkan pendidikan agama dan karakter kepada putra-putri kita melalui program dan kebijakan yang ada di sekolah. Jadilah suri tauladan yang patut ditiru dan dicontoh oleh putra-putri kita. Jika Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan, terus kampanyekan dan sosialisasikan bahaya narkoba dan miras. Jika Bapak Ibu sebagai aparat penegak hukum, jalankan aturan dan perundang-undangan dengan tegas dan penuh tanggung jawab, dengan konsekuen dan transparan tanpa pandang bulu. Hadirin yang dirahmati Allah, jika bukan kita, siapa lagi? Jika tidak sekarang, kapan lagi? Dan satu yang paling penting, terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita, keluarga kita, tetangga kita, umat manusia dijauhkan dari segala perbuatan maksiat, diberikan hidayah agar menjadi umat yang soleh dan soleha, diberikan keberkahan untuk dunia dan akhirat. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini ceramah singkat saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Padi habis tinggal jerami, dibakar habis hingga bersih. Saya rasa sampai di sini cukup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum